kesalahan yang sangat besar. Ya Bang ya. Iya, iya. Jadi tentang jin itu memang tidak bisa menyerupai Rasulullah. Benar. Ya. Kemudian di situ Bang Idris menyebutkan bahwa jin bisa menyerupai Allah. Nah, itu saya sudah buat video sebenarnya dari awal dengan bahasa yang sangat sopan sekali. Ya, padahal bahasa saya sehari-hari kasar. Memang saya ya memang begini dialek saya kasar, tapi bukan berarti saya marah kan begitu. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi itu gimana? Videonya udah dihapus. Kemudian ada yang upload. Itu murni kesilapan atau memang disengaja? Itu yang mau teman-teman Bang Idris klarifikasi kan begitu. Iya. Iya, kan saya klarifikasikan, nggak sudah re-upload, mohon untuk dihapus karena itu kalau sampai umat melihat kan menjadi sesat di situ ya, bisa menyesatkan akidah di situ. Suara Anda jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Iya, nggak mungkin lah, saya sengaja nggak mungkin. Karena itu waktu itu saya keadaan emosi, terus di press juga sama tim. Videonya salah satu spiritual, suruh nanggepin gitu ya. Itu juga saya masih awal-awal bikin konten YouTube. Jadi ya keadaan emosi, makanya ulama ada yang mengatakan jangan memutuskan sesuatu dalam keadaan emosi. Makanya jadi kepleset gitu. Jadi nggak ada niat untuk ya menyerupai di situ yang betul tuh mengaku-ngaku. Kalau jin kan bisa mengaku-ngaku Tuhan. Iya, kalau mengaku saya pun mengakuinya karena memang itu yang diajarkan oleh guru kita juga di sini. Ya. Jadi nggak ada kalimat mungkin kata secara bahasa itu ya, cara bahasa salah. Menyerupai itu kesalahan fatal juga. Yang betul itu mengakui. Mengaku gitu ya. Kalau mengaku kan mudah. Bukan untuk mengaku Tuhan ya. Kemudian saya begini Bang Idris ya, saya sudah paham tentang itu, teman-teman juga sudah paham kalau itu merupakan sebuah kesilapan ya teman-teman ya, jangan salah artikan. Memang kesilapan, beliau sudah mengakuinya. Dan sebenarnya PIJ cuma itu yang sangat PIJ inginkan selama ini, supaya tidak terjadi simpang siur di umat, karena banyak pendukung Gio itu, pendukung Bang Idris ya, mereka seolah-olah mempertahankan argumen itu, padahal videonya sudah dihapus. Jadi mereka mempertahankan argumen seperti itu. Bahkan istilahnya ada yang meluruskan mereka nggak bisa terima. Makanya kalau kita sudah punya penggemar, itu kita harus benar-benar mengklarifikasi Bang, supaya penggemar kita itu nggak silap, karena mereka banyak yang fanatik buta. Ya, ada putus-putus suaranya gimana Bang? Jadi kalau kita membuat sebuah statement yang salah, seharusnya kita sebagai public figure itu harus mengklarifikasi sebagai orang yang dituakan, yang dihormati, yang terkenal. Jadi harus mengklarifikasi supaya tidak ada pengikut kita yang fanatik buta kemudian mengiyakan akan mempertahankan argumen yang salah tersebut. Iya, Khair. Kemarin waktu Anda mau klarifikasi, waktu itu keadaan waktu itu sedang kemana itu kita repot, akhirnya dihapus. Mau klarifikasi lagi, saya kira sudah nggak ada yang re-upload. Ternyata banyak yang re-upload di situ. Iya, ya itulah kesalahan kita. Ya maka dari itu saya sampaikan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya para pecinta Gio, maka saya sampaikan itu murni salah ya, murni kesalahan dari saya pribadi. Jadi mohon maaf, tutur kata saya yang keliru, tidak ada salah sedikit pun untuk menyekutukan Allah, merendahkan Allah. Wallahi tidak ada di situ, karena mungkin keadaan saya marah, keadaan saya ya namanya waktu itu kita kan ada kitanya begini Bang. Suaranya kurang jelas Bang, suaranya kurang jelas. Iya, ceritanya begini, waktu itu kita kan ada santri-santri tiba-tiba nyodorkan video ini, tolong ditanggapi Gus, harus sekarang gitu kan. Dalam keadaan marah saya, kan gitu, dalam keadaan marah, jadi nggak terkontrol bahasa, jadi bisa semerawut, makanya bisa kepleset itu. Ada orang awam bisa bahaya juga akidah, itu kami sadar gitu. Makanya minta maaf pada seluruh kaum muslimin dan muslimat ya, itu adalah kalimat yang salah.
Jadi yang benar itu mengakui, bukan menyerupai. Jadi jin atau setan itu mengaku Tuhan, itu banyak. Ya, itu Tengku. Iya, siap. Berarti masalah itu sudah clear. Jadi yang ingin saya tanyakan lagi sedikit lagi, ini banyak netizen yang nanya. Sukma itu apa sih? Karena setahu TIJ, Sukma itu kakak yang tetangga sebelah jualan kopi. Kalau dalam keilmuan kita, dalam kita belajar ilmu, istilah Sukma itu kayaknya nggak ada gitu. Jadi tolong dijelaskan. Ya, kalau masalah Sukma namanya ahli spiritual pasti kan punya pedoman lain-lain. Ya, punya rujukan lain-lain baik secara ilmiah. Kita berbicara agama dulu. Ahli spiritualnya nanti. Ya. Agama dulu. Ya, Khair. Menurut agama. Dalam kacamata agama, Sukma itu apa? Sukma itu kita menamakan di sini adalah tubuh halus. Ya. Kita menamakan kalau saya tubuh halus manusia. Itu ya. Jelas enggak suaranya? Kurang jelas apa masalahnya ya? Kayak hujan di sini. Gedung gitu. Ini hujan lebat soalnya di sini. Teman-teman jelas nggak suaranya? Ini kita hujan lebat di sini. Jadi mungkin sinyalnya. Jadi Sukma itu tubuh halus. Jadi antara roh dengan Sukma ini apa yang membedakan mereka? Beda tentu beda jauh. Ya, kalau ruh itu kan yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruhu min amri rabbi. Jadi kalau ruh itu kan langsung kembali kepada Allah. Manusia nggak punya ranah untuk ikut campur ke ranahnya ruh. Tapi kalau Sukma itu kan ada 7 sepengetahuan saya. Tapi kalau menurut ulama-ulama, saya kurang paham ya. Ajaran agama yang menyatakan Sukma, misalnya dalam Al-Quran, kemudian dalam Sunnah Rasul, ada nggak yang namanya Sukma? Kalau kita melihat secara spiritual, itu jarang yang mengkaji tentang Sukma di Al-Quran maupun di hadis, saya belum tahu. Nanti coba anak kaji dulu. Berarti dalam ajaran agama belum tahu ya? Berarti Ya. itu ranah spiritual ya? Iya, ranah spiritual. Ranah spiritual itu maksudnya perdukunan atau seperti apa? Ini kan harus jelas. Ya, ya. Masalah spiritual ya bukan perdukunan ya. Kalau orang kebuka cakra misalkan, kita kebuka cakra, orang yang melihat katakanlah betul-betul melihat ya, melihat entah itu indigo atau apa. Kalau orang tersebut misalkan kayak sering, kan manusia ada portal ya, ada portal itu apa, pintu. Jadi pintu, dalam pintu. Kalau orang kerasukan itu kan lewat pintu. Lah, jin yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu kalau Sukmanya manusia itu keluar, jadi bisa diisi oleh jin. Ada misalkan depresi nih, orang itu keadaan depresi, gelisah atau apa, itu kan mudah sekali untuk portal kebuka. Nah, kalau sudah portal kebuka, pengalaman kita biasanya ngobatin pasien itu orang yang kerasukan rata-rata Sukmanya itu dibawa oleh jin gitu. Ketika dibawa oleh jin, maka kita gimana cara supaya Sukma itu kembali kepada raga? Karena kita pernah jelas suaranya. Bisa dibuka jendelanya sedikit saja, kaca mobilnya sedikit saja. Hujan lebat ini, Tengku. Hujan lebat banget. Iya. Oh, hujan lebat ya. Ya udah enggak apa-apa, hujan lebat. Iya, sinyalnya Apalagi yang mau saya tanyakan. Jadi saya juga mohon maaf juga ya kalau mungkin selama ini terlalu menggebu-gebu, karena memang itu adalah cara saya. Kalau ketika saya meminta klarifikasi dengan lembut, tidak digubris, makanya saya main sedikit memaksa begitu ya. Itu memang karakter saya seperti itu. Ya. Jadi mohon dimaklumi. Kita akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.